Halo pemirsa, wanita yang ditemukan di gerbang Masjid Al-Badar, Kota Medan ternyata sedang dalam kondisi hamil. Diduga korban dibunuh terkait asmara dan kehamilannya. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran goda-goda mengingati musuh okupasi 65%. Pemirsa, 3 orang ditemukan tewas mengenaskan dalam kebakaran di salah satu ruko di kawasan padat penduduk di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Polisi masih menyelidiki penyebab dari kebakaran ini. Video amatir warga sempat merekam awal mula terjadi kebakaran di salah satu ruko di kawasan padat penduduk Pasar 1, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Meski diguyur hujan, warga berupaya membuka pintu ruko yang menjual aksesoris handphone yang tengah terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api yang berawal dari lantai bawah. Usai api padam, 3 warga pemilik ruko dan 2 pekerjanya ditemukan tewas mengenaskan. Saksi mata menyebut korban sempat menyelamatkan istri dan anaknya. Ia pun berupaya kembali ke dalam ruko menyelamatkan 2 pekerjanya, namun naas, ketiganya terjebak karena api makin membesar. Yang korban cuman bisa nyelamatkan anak sama bininya baik. Dia nak nyelamat ke pegawainya 2 ekor, tak sempat lagi di dalam dia. Jadi anak istrinya selamat. Ya. Berapa kejadian juga? Jam kemungkinan kebakaran tuh jam 3. Ketahuanan tuh setengah 4. Warga Ya. Dari kejadian ini, polisi telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, mencari tahu penyebab dari kebakaran ini. Korban jiwa sampai sekarang kami temukan itu 3, yaitu pemilik itu sendiri dan 2 karyawannya. 1 pemilik ditemukan di lantai bawah dan 2 itu di lantai atas dalam keadaan mungkin sesak napas, tidak terbakar utuh seperti korban yang ditemukan di lantai 1. Ketiga korban telah dievakuasi ke RSUD Kota Prabu Mulih. Penyelidikan kasus kebakaran ini akan melibatkan tim Rapor Polda Sumatera Selatan. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Beri Prima melaporkan. Sebuah toko yang menjual sembako di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Seorang penjaga toko menyelamatkan diri sebelum api membesar. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Warga Jalan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan kebakaran yang melanda sebuah toko sembako. Besarnya kobaran api membuat toko dengan cepat ludes terbakar. Khawatir api merambat ke bangunan sekitarnya, warga bersama petugas pemadam berupaya memadamkan kobaran api. Pada kejadian ini, 2 penjaga kios dan anaknya berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sambil menggendong anaknya, korban tampaknya terlihat syok dengan kejadian ini. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Api tiba-tiba membesar hingga nyaris merambat ke pemukiman. Dari gudang dulu apinya. Di sini. Langsung nyerempet ke sini dari listrik. Udah semua. Udah aja api ke atas. Ada korban, Pak? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Kejadian ini dalam penyelidikan kepolisian sektor Kalideres. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan melaporkan. Akibat mengantuk, mobil box menabrak bagian belakang truk di ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat.
Dari kecelakaan ini, penumpang mobil box tewas akibat terjepit badan mobil yang ringsek, sementara pengemudi kritis. Kecelakaan mobil box ini terjadi di kilometer 88 ruas tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat, arah ke Jakarta. Akibat kecelakaan, kernet mobil box tewas di lokasi kejadian karena terjepit badan mobil yang ringsek, sementara pengemudinya kritis. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena petugas harus menggunakan alat pemotong besi untuk bisa mengeluarkan korban. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat sang pengemudi mengantuk saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Mobil box menabrak bagian belakang truk yang tengah melaju. Saya ngantuk. Iya. Jadi saya depan di jalur 1 ini. Posisi dari depan ada tukang kopi biasa. Mobil pada keluar dari rest area. Saya pakai lampu bahaya. Udah jalan lagi. Tiba-tiba dari jalur 2, mobil itu langsung. Abang posisi jalan atau berhenti? Jalan. Lamanya proses evakuasi korban dan kendaraan yang terjadi di jalur cepat membuat arus kendaraan dari arah Bandung menuju ke Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Kini kasus kecelakaan ini ditangani unit kecelakaan Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan identitas dan motif korban yang tewas setelah terjun dari sebuah mal di Jakarta Barat. Depresi masalah kesehatan diduga kuat menjadi penyebab wanita tersebut nekat mengakhiri hidupnya. Kasus tewasnya seorang wanita pada sebuah mal di Jakarta Barat terungkap. Setelah melakukan pemeriksaan, sejumlah saksi di lokasi dan keluarga, polisi menemukan identitas korban dan motif pelaku. Korban merupakan NT 35 tahun, warga Jelambar, Jakarta Barat. Sementara motif korban nekat mengakhiri hidupnya dari lantai 4 diduga akibat depresi masalah kesehatan. Kalau dari pihak keluarga memang mengatakan si korban ini sudah beberapa kali dibawa ke dokter psikiater. Ya memang kalau dari motif ya mungkin ada permasalahan dari si korban sendiri. Setelah dilakukan otopsi di RSCM Jakarta, jasad korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Aksi pencurian di minimarket terekam jelas di kamera pengawas CCTV. Pelaku kepergok pekerja dan mencoba kabur ke atas atap minimarket. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis di atap minimarket. Aksi pencurian di salah satu minimarket di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terekam jelas di kamera pengawas CCTV. Aksi pelaku kepergok pekerja minimarket dan berupaya kabur ke atap bangunan minimarket. Penangkapan pun berlangsung dramatis di atap bangunan. Pelaku mencoba menyerang polisi yang akan menangkapnya. Dari aksi pencurian ini, polisi tak menahan pelaku karena diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga pelaku pun bersedia mengganti kerugian pihak minimarket sebesar Rp800.000. Tidak ada pembuatan laporan sini, jadi tidak ada pencabut laporan, hanya surat pernyataan saja dibikin kedua belah pihak. Sedangkan keluarga atau pelaku ini dia menyanggupi membayar kerugian atas kejadian tersebut. Kini pelaku telah dipulangkan kepada keluarganya setelah pihak minimarket bersedia menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Makassar menjadi korban aksi begal sadis di depan rumahnya. Korban sempat melawan, mempertahankan tasnya, terluka akibat tebasan senjata tajam yang mengenai dua jarinya. Aksi begal sadis ini terekam kamera CCTV. Aksi begal sadis seorang ibu rumah tangga terjadi di Jalan Meranti 1, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada dini hari, terekam jelas di kamera CCTV.
Korban yang baru pulang dari tokonya dan akan masuk ke rumah melawan hingga terjadi aksi tarik-menarik saat pelaku mencoba merampas tas korban. Diduga pelaku telah mengincar korban. Dari aksi begal ini, korban terluka akibat sabetan senjata tajam yang mengenai 2 jarinya. Dia kan pas pulang dari setengah 12 itu. Terus? Aja langsung dia mau buka pintu. Terus turun anaknya langsung ada yang angkut dari belakang ikut. Ibu memang dari mana itu, Pak? Dari tempat jualan. Mau jualan ya? Toko. Ibu memang setiap malam pulang malam begitu, Pak? Oh, enggak, biasanya jam 8, biasanya jam 2, jam 1 aja. CCTV yang mana, Pak? Korban telah melaporkan aksi begal sadis ini ke Mapolsek Panakukang. Akibat kejadian ini, korban berharap agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami menjadi otak pembunuhan dan perampokan istrinya sendiri. Pelaku cemburu, menduga istrinya berselingkuh. Korban diperkosa teman pelaku dan dibuang ke hutan. Informasi ini hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.